Halo sahabat Stek Indonesia, baik lagi di channel YouTube Stek Indonesia. Hari ini saya akan membuat tutorial atau bagaimana cara kerja dari radio repeater eksternal radio Stek LRB teman-teman. Jadi langkah pertama kita akan connect terlebih dahulu ke eksternal radionya. Kita koneksi menggunakan WiFi. Kita akan masuk ke web UI-nya teman-teman. Nah di sini kita pilih. Nah, di sini kita akan koneksi teman-teman. Kita pilih untuk Wi-Fi-nya. Nah, di sini kita akan connect. Kita masuk ke menu Google Chrome atau aplikasinya Google Chrome, teman-teman. Nah, kita input untuk IP-nya ada di sini, teman-teman. Kita searching. Lalu kita diinstruksikan untuk memasukkan user dan passwordnya. Nah, di sini kita akan login. Nah, di sini tampilan web UI dari eksternal radio repeater Stek LRB. Nah, lalu kita untuk settingan, kita pilih titik 3 yang di kiri atas. Kita masuk ke menu setting, lalu mode setting. Nah, dalam mode setting di sini ada work mode, teman-teman. Yang sebelumnya alat tersebut atau eksternal tersebut digunakan sebagai radio eksternal, di sini akan saya gunakan sebagai radio repeater, teman-teman. Nah, bedanya apa dengan radio eksternal? Di radio repeater ini kita akan mencoba ada penerimaan sinyal frekuensi dan mengeluarkan sinyal frekuensi dari eksternal radio tersebut, teman-teman. Nah, semisal di sini RX channel atau receive dari channel frekuensi alat base. Nah, misalkan di sini kita setting channel 1, otomatis settingan base ini kita akan setting di channel 1 juga. Nah, untuk TX yaitu TX untuk transfer atau transmit antara eksternal radio tersebut terhadap alat dropper. Semisal di sini untuk TX-nya kita diubah menjadi channel 7. Nah, di sini sangat jauh ya. Ini channel 1. Di sini kita akan ubah ke channel 7. Nah, untuk droppernya jadi kita bisa masuk ke channel 7 secara langsung, teman-teman. Lalu untuk radio protokol yang digunakan, karena alat Stek ini bawaannya itu S-Link, yang dimana S-Link ini sangat bisa diandalkan dari segi jangkauan, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada GNSS yang lain, itu bisa disandingkan dengan setting dari protokolnya disesuaikan dengan GNSS yang lainnya atau GNSS pada umumnya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba di RX channelnya itu di channel 1, untuk transmit atau transfernya itu di channel 7. Jadi ini sangat berbeda, teman-teman. Kita pilih apply. Jadi kita ubah settingan dari eksternal radio tersebut yang sebelumnya radio atau eksternal radio jadi radio repeater, teman-teman. Kita confirm. Lalu kita keluarkan. Kita masuk ke aplikasinya yaitu Filmmaster, teman-teman. Nah, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat indikatornya itu dia menunjukkan bahwa alat rover ini masih single, jadi belum fix atau belum transmit antara alat rover dengan alat base atau alat rover dengan si eksternal RRB ini, teman-teman. Nah, di sini kita nggak perlu membuat job karena kita sudah membuat job sebelumnya. Untuk koordinat sistem juga kita sudah disesuaikan dengan zona wilayah Bandung di 48S. Kita masuk menu device, kita connection, teman-teman. Kita connect ke alat base terlebih dahulu. Nah, di sini alat base. Kita connect. Nah, kita pilih menu base. Di sini kita ubah menjadi internal radio, teman-teman. Nah, untuk channelnya kita menggunakan channel 1, teman-teman. Kenapa channel 1? Karena tadi untuk RX-nya dari eksternal radio itu menggunakan channel 1. Jadi alat base ini dia mengeluarkan frekuensi di 450 atau di channel 1 ini supaya terdeteksi dari alat LRB ini, teman-teman, atau eksternal radio ini, teman-teman. Nah, untuk protokol yang digunakan itu protokol S-Link. Lalu kita stop aja. Setelah itu kita start, teman-teman. Jadi prinsipnya seperti itu, teman-teman.
alat base ini kita ubah menjadi internal radio supaya diterima oleh eksternal radio dari LRB ini, teman-teman. Nah, kita tunggu proses settingannya. Oke. Kita connection. Kita stop lalu kita connect ke alat yang rover, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk indikator dari alat tersebut ini, alat rover itu dia masih single, berarti belum terhubung dengan radio tersebut atau alat tersebut. Nah, kita masuk settingan rover. Nah, di sini dapat dilihat channel yang digunakan itu masih channel 2. Nah, jika kita ubah ke channel 1, nah kita confirm, itu akan terhubung dengan alat base-nya, teman-teman. Nah, kita tunggu proses settingan rover ini selesai. Nah, di GNSS fixed. Nah, artinya alat tersebut sudah connect dengan GNSS base-nya, teman-teman. Nah, kita confirm lagi. Kita dapat dilihat survei, poin survei. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk base distance-nya itu 1,3, berarti kurang lebih 1 meteran dari rover ke base ini ya, teman-teman. Lalu kita akan ubah channel tersebut ke channel 7, yang dimana channel 7 ini dipasang di eksternal radio atau radio repeater ini, teman-teman. Kita masuk device, kita setting rover lagi. Nah, di sini data link yang digunakan tetap masih internal radio, hanya yang berbeda itu di channelnya saja, teman-teman. Channel yang digunakan itu channel 7, nah yang dimana nilai frekuensinya itu di 456.0. Kita confirm, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai proses settingan rover ini selesai, teman-teman. Kita survei lagi, kita poin survei. Kita lihat. Nah, di sini base distance-nya kurang lebih hampir sama, teman-teman, di 1 meteran. Jadi di sini yang berbedanya itu rovernya itu sekarang terhubungnya itu untuk radionya bukan ke alat base lagi. Jadi ke alat eksternal radio atau radio repeater. Jadi teman-teman ini bisa membantu untuk jangkauan supaya lebih jauh. Jadi si base ini dia mengirimkan sinyal di channel 1 ini, mengirimkan sinyal terhadap eksternal radio LRB. Jadi LRB ini bisa dipasang di beberapa titik atau beberapa wilayah, lalu disebarkan lagi dengan nilai frekuensi yang sama. Misalkan channel 1 kita menggunakan channel yang sama supaya lebih stabil atau lebih optimal. Nah, di sini saya simulasikan dengan berbagai channel supaya kelihatan real apa sih bedanya radio eksternal dengan radio repeater. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-temannya bedanya. Jadi LRB ini bisa membantu supaya jangkauan dari alat base dengan alat rover itu supaya lebih jauh. Oke, semoga video ini bermanfaat buat sahabat STEK Indonesia. Terima kasih, salam survei, salam koordinat.